Halo, nama saya Helmi Indra dan istri saya. Gita. Kami pemilik rumah A6 ini. Ini rumah pertama kami. Sebelumnya kami beli dari developer satu lantai. Tanah sekitar 95 sampai 100 meter persegi dan bangunan kayak nggak lebih dari 50-60 meter deh. Itu tahun 2017. Dulu rumah ini rumah standar developer, layoutnya juga standar dengan 2 kamar tidur, satu kamar mandi, dapur di area belakang. Ya, dan ada sedikit taman di belakang, carport cukup untuk 2 mobil. Ya. Tapi setelah perjalanannya waktu 6 tahunan lebih, kita nemu ada tembok miring, terus atap bocor, jadi kepikiran untuk renovasi. Udah nabung udah lumayan cukup lama. Dan nanya-nanya ke beberapa arsitek dan salah satunya ke Laksa Kusuma Arsitek. Ya, dulu rumah ini kita tempatin berapa ya? 7-8 tahun ya. Yep. Terus permasalahannya plafonnya ambruk, banyak rayap, lembab, terus lantai-lantainya banyak yang retak-retak gitu. Jadi kita putuskan untuk renov, tapi saran dari Laksa Kusuma Arsitek kita renov total ya. Yep. Karena struktur yang dibangun sama developer sebelumnya itu kurang bagus untuk ditingkat menjadi 2 lantai gitu. Oke, bayangan kami mengenai rumah impian sebenarnya karena saya berasal dari keluarga yang cukup besar, banyak keluarga, jadi berpikiran ketika ada keluarga datang itu bisa mengakomodir semuanya. Jadi ada ruangan keluarga, living room yang lumayan luas, terus juga ada kamar tidur utama. Kami ada 2 anak, jadi kamar tidur anak, dan saya ada kepikiran untuk punya ruang kerja sendiri yang nanti juga bisa alih fungsikan juga sebagai kamar tamu jika ada yang bertamu ke rumah kami. Juga rumah impian menurut saya, rumah 2 lantai, seiring bertumbuhnya anak, masing-masing anak punya kamar masing-masing untuk area privat mereka. Nah, terus dengan desain yang kekinian atau minimalis seperti menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Ya, dan juga yang penting sirkulasi udara memang harus bagus ya. Kita nggak pengen ada lembab dan ya sirkulasi udara sama pencahayaan juga harus oke sih. Pengen seperti itu. Ide awalnya seperti itu sebenarnya. Kesan pertama dengan Laksa Kusuma Arsitek, saya pertama lagi survei, ya kita ada diskusi dulu mengenai keinginan kami gitu. Terus ketika ada tim dari Laksa Kusuma Arsitek yang memberi infokan bahwa kemungkinan pondasi dari rumah kami yang sebelumnya itu juga miring, tembok miring, dan memang rekomendasi memang harus renovasi total sih, seperti itu. Ya, pada waktu pertama kali survei, tim Laksa merekomendasikan untuk bongkar total, membuat fondasi baru. Dari situ kita melihat caranya menyampaikan gitu, komunikatif, lalu juga memberi saran-saran lain terkait struktur nanti yang akan dibangun. Ya, saran-sarannya masuk akal sih, dan ya memang akhirnya sesuai dengan setelah diskusi jadi sesuai dengan keinginan kami kayak gitu. Kami juga nggak ingin ngambil resiko kalau cuma pakai pondasi awal nanti ada apa-apa kan, jadi mending langsung dihancurin total dan nanti juga bangun baru dari awal. Setelah survei, kita banyak diskusi terlebih dahulu, terus banyak tukar pikiran yang akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke fase desain. Nah, dari situ
kami menyampaikan sebenarnya banyak keinginan-keinginan dari kami, lalu disesuaikan juga dengan budget, akhirnya muncul beberapa desain yang disarankan oleh Laksakusuma Arsitek. Ya, ketika pertama kali tim Laksakusuma Arsitek menyampaikan desain awal, kita langsung suka nih. Awalnya ngeliat, oh fasadnya kita suka minimalis, kekinian, terus banyak storage. Lalu dari warna sih saya terkesan banget, mikirnya kayak pakai hitam coklat apa nggak gelap. Ternyata pas diaplikasikan ke dalam rumah jadinya bagus gitu dan terlihat beda daripada rumah-rumah yang lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ada diskusi mengenai detail desain berkembang terus sampai tahap akhir dan juga sampai proses pembangunan. Ya. Ya, ide-ide yang kami inginkan itu hampir semuanya sih terlaksana kayak gitu. Dari carport yang luas bisa memuat untuk 2 mobil, living room yang juga bisa di-extend, jadi ketika ada keluarga yang datang, keluarga besar datang, itu bisa untuk menjamu mereka semua. Ruang kerja yang nanti juga bisa difungsikan sebagai ruang tamu. Di kamar tidur tamu. Kamar tidur tamu, ya. Dan juga ada satu sebenarnya yang awalnya kita diskusinya lumayan alot, itu mengenai kamar mandi untuk di sharing anak yang di atas. Tapi setelah banyak pertimbangan akhirnya tidak kita lakukan dan cukup untuk kamar mandi 2, satu di kamar tidur utama dan satu di bawah. Tapi itu keputusan yang tepat sih, karena dengan itu kamar anak jadi punya space yang lebih luas. Terus juga low maintenance ya. Ternyata setelah kita menempati beberapa bulan rumah ini, dipikir-pikir lagi, oh kalau punya kamar mandi banyak, mungkin akan ada satu kamar mandi yang nggak sering kepake. Kedua juga butuh ekstra tenaga dan waktu untuk membersihkan. Keputusan yang tepat, di mana kita berpikir untuk lebih low maintenance ya. Iya. Dan juga yang saya suka dengan desain ini, ternyata memang benar sirkulasi udara itu benar-benar enak banget gitu. Jadinya yang membuat nggak ada nyamuk lagi di sini. Sebelumnya benar misal kalau ada gantungan baju dikit langsung ada nyamuk gitu, dan sekarang nggak kerasa itu, padahal di belakang dan samping itu ada empang. Dan semua nambahin juga, sebelumnya kan rumah kita tuh lembab ya. Yeah. Kalau kita tinggal pergi keluar kota atau kita tinggal pergi nginep kemana, itu pasti ketika kita masuk rumah tuh hawanya tuh baunya lembab gitu, nggak enak. Tapi sekarang ketika desain rumahnya seperti ini, sirkulasi udaranya benar-benar bagus dari luar ke belakang dan dari belakang keluar. Jadinya benar-benar tanpa AC pun kita pun tetap nyaman di sini. Gitu. Satu lagi tambahan, rumah dari developer sebelumnya itu 3 meter dan sekarang 2,5 meter. Awalnya salah satu alasannya adalah terkait budget juga. Karena misal kalau cuma 3 meter, nanti budget juga pasti akan membengkakkan. Dan setelah diskusi panjang 2,5 meter ternyata oke kok kayak gitu, dan tetap nggak ngerasa gerah, sumuk panas kayak gitu, nggak ngerasa sempit gitu. Yeah. Ya, sebenarnya itu terkait dengan desainnya lagi-lagi desainnya diatur sedemikian rupa, jadinya dengan ceiling 2,5 pun kita juga ngerasa nyaman ya. Betul. Dan teman keluarga ketika datang ke sini terus saya bilang ceiling cuma 2,5 meter, mereka pada banyak yang nggak percaya gitu. Karena rasanya loh kok ini rasanya nggak terlalu pendek dan rasanya tetap luas-luas aja gitu. Pada saat mau pembongkaran rumah ini, sebenarnya juga saya agak gimana ya, akhirnya saya tunggu-tunggu itu datang juga ya.